Pace bene. Uskup Carlo Maria Vigano diekskomunikasi. Mengapa diekskomunikasi? Apa efeknya? Tapi terutama apa pelajaran yang bisa kita ambil gitu ya sebagai umat Katolik tentang adanya ekskomunikasi dalam gereja ini. Siapa Uskup Carlo Maria Vigano? Dia seorang uskup yang secara frontal publik mengkritik paus dan keputusan-keputusan kebijakan-kebijakannya juga gereja masa kini dikritiknya gitu ya. Dia pernah bertugas di Amerika Serikat sebagai utusan dari kepausan antara tahun 2011 atau sampai 2016 dikatakan. Nah, data-data informatif tentang Uskup Maria Vigano bisa dicari di internet, bisa juga ditambahi di kolom komentar bila berkenan ya. Nah, apa persoalan? Uskup Carlo Maria Vigano membuat kritik publik gitu ya atas kepemimpinan Paus Fransiskus, entah ad hominem sebagai pribadi Paus ini atau sebagai pimpinan gereja yang secara langsung entah juga tidak langsung memprovokasi umat untuk berpikir seperti dia pikirkan tentang Paus dan gereja masa kini. Publik gitu ya. Bahwa ada orang yang tidak setuju dengan Paus Fransiskus, dengan gereja masa kini, tidak gampang menyatukan semua pandangan, tetapi membuat pernyataan publik dan secara berulang menyuarakan itu dalam pernyataan-pernyataannya, ini bisa membawa ancaman pada kesatuan gereja. Nah, ini yang diawaskan. Ada yang pernyataan yang menyebut bahwa Paus Fransiskus ini tidak diakui sebagai paus, dia dianggap sebagai nabi palsu, dianggap sebagai pelayan setan, dan seterusnya pernyataan-pernyataan provokatif macam ini. Gitu ya. Kita belum berbicara tentang esensi, apakah yang dibahas oleh Uskup Vigano ini benar-benar isu yang serius atau hanya konspirasi. Nah, ini persoalan lain. Tetapi bagaimana menyuarakan ketidaksetujuan? Itu yang menjadi persoalan. Dan ini kiranya sebuah pelajaran berharga untuk kita, betapa mahal, betapa susahnya, tetapi serentak betapa pentingnya merawat kesatuan dalam gereja. Nah, pernah Vatikan membuat panggilan, membuat peringatan kepada Uskup Carlo Maria Vigano, tetapi rasanya tidak diindahkan, bahkan sepertinya membuat perlawanan Uskup Carlo Maria Vigano ini. Karena itu dia per 4 Juli dinyatakan diekskomunikasi. Nah, apa efeknya? Atau apa itu ekskomunikasi? Kita pernah katakan itu ya, soal eresi, bid'ah, skisma. Itu gerakan-gerakan yang melawan gereja. Entah sebagian ajaran, entah seluruh ajaran, murtad, entah menolak kesatuan dengan gereja ini. Dan menolak ketaatan dengan gereja Katolik. Skisma, menolak paus. Dan itu yang menjadi persoalan dengan Uskup Carlo Maria Vigano. Uskup berkata, saya tidak bermasalah dengan paus. Dengan gereja Katolik, dengan paus ini gitu ya. Tetapi kita tidak bisa juga dengan gampang mengatakan oke, saya tidak menerima paus ini dan membuat itu pernyataan publik. Nah, ini satu posisi istimewa yang dimiliki oleh paus. Maka kalau kita mau mengambil pelajaran di sini, kita berdoalah supaya paus kita ini merasakan kehadiran Roh Kudus, tuntunan Roh Kudus dalam mengambil keputusan, dalam mengambil kebijakan di dalam gereja. Saya mencoba mengambil beberapa pernyataan-pernyataan yang berkenaan dengan skisma ini dari kitab suci, dari dokumen kitab hukum kanonik, dari katekismus juga. Tentang menegur saudara. Ini sudah dilakukan secara pribadi, gitu ya. Ini ada Matius 18 ayat 15 sampai 22. Betapa pentingnya menegur saudara secara pribadi. Persoalannya adalah itu tadi, teguran yang diberikan Uskup Vigano kepada publik yang
Kita tidak tahu siapa pendengar, bagaimana respon pendengar, sehingga bisa memicu kontroversi. Inilah provokasi yang berisiko mengancam kesatuan gereja. Dan ini buahnya sudah banyak, efeknya sudah banyak. Sehingga benar-benar membawa kerugian pada kesatuan gereja. Gitu ya. Bahwa ada masalah sepanjang perjalanan gereja, selalu ada masalah. Tetapi bagaimana masalah ini diatasi, dibutuhkan kebijaksanaan dari setiap orang yang terlibat. Dan koreksi penuh cinta kasih amat diharapkan, supaya jangan menjadi ancaman bagi orang-orang yang tulus ingin menghidupi gereja. Penting persatuan, penting pengampunan, penting saling mengingatkan. Bisa diperbaiki. Gereja bisa memperbaiki keputusannya dalam perjalanan waktu, mengoreksi pemikirannya. Kita tahu gereja ini adalah karya Allah, tetapi juga dijalankan oleh manusia yang terbatas. Bila ada kesalahan, saling mengoreksi. Alangkah baik dan indahnya hidup sebagai saudara. Hidup sebagai saudara. Saling memperingatkan. Begitu kitab suci memberi peringatan, tetapi kadang ini tidak dijalankan dengan baik. Karena kita lihat ada apa saja ancaman sebenarnya. Faktor mengapa ada skisma ini? Ada kesombongan, keengganan untuk tunduk pada otoritas. Tunduk pada otoritas mengandaikan ada kerendahan hati. Tetapi selekas saya berpikir, saya juga bisa mengambil keputusan. Saya bisa menyuarakan, menggerakkan massa. Ada kumpulan orang yang mengikuti saya. Nah, ini bisa menjadi ancaman pada kesatuan. Gitu ya. Bahwa kamu memiliki posisi, ya, tetapi memprovokasi orang. Itu nggak ada guna, karena memprovokasi orang-orang untuk tak setuju itu hanya membawa kericuhan, sebab banyak orang-orang ini yang tidak memiliki kemampuan memutuskan, sehingga hanya membawa efek keributan. Nah, intervensi semacam ini bisa seseorang ya yang membawa efeknya pada publik gitu. Ketidakpuasan pribadi. Nah, ini bisa menjadi persoalan yang lebih sensitif. Apa ketidakpuasan pribadi? Apakah melulu alasan teologis atau ada alasan personal lain? Nah, ketidaksepakatan teologis yang bukan sesuatu yang baru. Pemisahan dengan ortodoks misalnya. Tentu dipengaruhi oleh pemikiran teologis juga. Alasan politik bisa juga menjadi penyebabnya. Nah, bagaimana mencegah itu? Saya menemukan jawaban menarik di sini. Berdoa. Berdoalah dengan terutama mengingat bahwa gereja ini kiranya satu. Gitu ya. Satu. Cita-cita baik ini harus menjadi dasar dari pernyataan-pernyataan, keputusan-keputusan, pandangan-pandangan yang dibuat. Lalu perlu dialog yang baik. Komunikasi yang baik. Penyesalan. Nah, menyesali cara barangkali, bukan menyesali ide yang ditawarkan. Bisa selalu dibutuhkan pandangan untuk mengoreksi, mengkritisi, menguji keputusan. Tetapi bagaimana pandangan itu dibahasakan supaya tetap memelihara kesatuan, ini satu hal penting yang perlu didasari dengan kebijaksanaan, gitu ya. Bukan dengan menggerakkan massa yang rentan memicu pemecahan. Perlu taat dan setia. Tidak gampang ini. Apalagi kalau ketika saya berpikir, saya lebih paham dari kamu kok gitu. Saya mengerti, saya belajar gitu. Nah, ini rentan membawa ketaatan. Saya pernah mengalami juga itu. Dia tahu saya pastor. Tapi mungkin dia berpikir, saya lebih paham dari pastor ini begitu ya. Nah, taat kepada orang yang lebih rendah pengetahuannya dari kita itu nggak gampang. Nggak gampang. Bicara saja tentang keluarga. Ketika masih anak-anak, kita gampang tunduk ke orang tua. Ketika sudah merasa lebih berisi, sudah mulai gampang menolak, berbeda pendapat, berargumen. Nah, menemukan kebijaksanaan supaya
ada ketaatan, meski ada perbedaan pendapat, ini satu tugas yang kompleks ya. Saya tetap taat, tetapi di waktu yang sama saya berusaha memberi pandangan. Dibutuhkan kebijaksanaan. Skisma itu dosa berat. Itu karena mengancam persatuan tubuh Kristus. Di katekismus dikatakan itu. Yang terlibat dalam skisma otomatis terkucilkan. Karena dia menolak, kan gitu ya. Dan Paus memiliki otoritas menyelesaikan skisma, memulihkan persatuan dalam gereja. Keputusan ini tidak gampang, tetapi harus ada yang dikorbankan supaya jangan menjadi borok yang lebih besar, membawa efek buruk dalam gereja. Nah, oke. Menutup video ini, saya mau katakan semoga gereja tetap satu, gitu ya. Pelajaran ini untuk kita. Karena tak terhindarkan kita semakin gampang mengakses berita, tetapi janganlah terburu-buru kita untuk terbawa pada arus tertentu untuk atau pro atau kontra. Oke lah, selalu ada pandangan pribadi kita, tetapi terlepas pro dan kontra ini, gereja itu harus satu, gitu ya. Kalau tak setuju, disuarakan dengan suara semangat kesatuan, enonitas. Semoga gitu ya. Kalau setuju, disuarakan dengan semangat kesatuan. Gereja harus satu. Sebab bila bergereja pun membawa kita pada pemecahan-pemecahan macam itu, buah mana lagi yang kita mau harapkan dari komunitas, gitu ya. Kalau bergereja saja, kita malah mencari musuh, mencari lawan. Nah, itu dia. Semoga tidak demikian. Ciao.